Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang sudah hadir di sini. Selamat siang, para peserta, Bapak dan Ibu guru, dosen yang kami hormati, serta seluruh peserta dari berbagai profesi yang lain. Dan selamat pagi untuk pembicara utama kita, Ibu Gita Gayatri, PhD, yang sedang bertugas di Riyadh, Arab Saudi. Besar harapan kami semua yang ada di ruang meeting Zoom ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, saya nyalakan video saya dulu. Oke, selamat datang dalam webinar series Innovesia dengan topik Teaching in the Digital Era. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai cara-cara untuk meningkatkan pengajaran menggunakan teknologi pola pikir digital yang dapat membantu mendukung efektivitas dalam pengajaran, mengembangkan hubungan antara guru dan murid, atau dosen dan mahasiswa, serta meningkatkan kualitas pengajaran. Perkenalkan, nama saya Mia Astari. Saya adalah Vice President Corporate Innovation di Innovesia. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan acara serta memoderatori sesi sharing dan diskusi. Narasumber kita hari ini adalah seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sejak berperan sebagai istri seorang diplomat yang pernah ditempatkan di berbagai negara, sejak 5 tahun yang lalu, tugasnya sebagai seorang dosen FEB UI sudah dijalankan secara online teaching. Selamat pagi Ibu Gita, saya harap Ibu Gita dalam keadaan sehat walafiat dan produktif mengajar dalam kondisi saat ini. Sebelum kita memulai webinar, saya ingin menginformasikan kepada Anda tentang agenda dan peraturan penting yang berlaku pada webinar hari ini. Untuk kepentingan dokumentasi, sesi webinar ini akan direkam oleh tim Innovesia. Selama sesi, semua peserta akan diset dalam mode tanpa video dan tanpa suara. Akses mikrofon hanya akan diberikan kepada penanya terpilih pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Harap untuk tidak memposting atau menampilkan konten sensitif dan tidak bermoral di bagian Q&A atau bagian diskusi selama sesi webinar berlangsung. Kami harap pertanyaan yang diajukan relevan dengan topik yang dibawakan oleh narasumber pada hari ini. Peserta dapat menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang tertera pada bagian bawah layar Zoom webinar Anda. Fitur chat dipergunakan untuk komunikasi peserta kepada panelis dan seluruh peserta, dan dari panelis ke seluruh peserta. Fitur raise hand, jika peserta ingin menyambung pertanyaan topik yang sama, silakan tekan tombol raise hand dan tim Innovesia akan membukakan akses mikrofon. Fitur Q&A dapat Anda pergunakan untuk menuliskan pertanyaan. Agenda pada hari ini adalah sebagai berikut. Perkenalan yang sedang berlangsung ini, sesi webinar yang akan dibawakan oleh Ibu Gita Gayatri PhD selama 45 menit, sesi tanya jawab selama 30 menit, kemudian dilanjut dengan penutup. Pada kesempatan yang baik ini, Innovesia mengundang Anda semua untuk ikut serta berdonasi, membantu tenaga medis dan mereka yang terkena dampak COVID-19 melalui Yayasan Kita Bisa. Anda dapat memindai QR Code, mencatat link yang ada di bawah ini, atau cek di bagian chat di tampilan Zoom bagian bawah untuk mengklik tautan yang telah kami kirimkan. Atau langsung melakukan transfer ke akun BCA atas nama Yayasan Kita Bisa, KCP Gedung Hijau, dengan nomor rekening 4988008999. Innovesia adalah akselerator inovasi untuk startup
perusahaan dan organisasi. Innovesia berperan sebagai mitra Anda dalam proses inovasi, dari ide awal, pembuatan purwarupa, hingga implementasi, validasi pasar, dan pendanaan. Innovesia telah membuktikan keahliannya dalam menerapkan berbagai metode agile, seperti design thinking, human-centered design, design sprint, business model, Scrum, Lean Startup, Scamper, dan lain-lain. Kami menyediakan beberapa jenis pelayanan seperti workshop, memfasilitasi organisasi untuk mengadopsi pola pikir inovasi yang tepat melalui pengembangan kapasitas dan sesi pelatihan, consulting, membantu organisasi mengembangkan strategi, pelaksanaan dan implementasi untuk pengembangan bisnis, model bisnis, dan proses bisnis. Open Innovation membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mencari ide-ide inovatif baru untuk produk dan bisnis dari dalam dan luar organisasi. Incubation membantu organisasi untuk menginkubasi ide-ide inovatif yang baru dari dalam dan luar organisasi. Sejak didirikan tahun 2015, klien kami telah meliputi berbagai industri bisnis, pemerintah, NGO, dan kami juga ikut membangun negeri ini dalam pengajaran kami di beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Sebelum masuk dalam sesi webinar, izinkan saya untuk membacakan profil pembicara webinar pada hari ini. Ibu Gita Gayatri, PhD. Menempuh pendidikan S1 dan S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan ke jenjang S3 di Australian National University, Canberra, Australia, yang rampung pada tahun 2008 dalam bidang Business and Commerce. Beliau memulai karirnya sebagai staf pengajar pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, sejak tahun 1999 hingga saat ini. Pada tahun 2001 sampai 2002, beliau menjalankan internship di Marketing Division PT Merpati Nusantara Airlines. Pengalaman mengajar secara online telah ia jalani sejak tahun 2014 ketika bertugas mendampingi suami yang berprofesi sebagai diplomat. Di antaranya dengan sistem pengajaran sandwich teaching, gabungan antara online dan tatap muka pada kelas-kelas yang diampu, sekaligus menjadi staf tetap di FEB UI. Menjadi visiting professor di BINUS International tahun 2018, serta ketika menjadi staf pengajar pada Department of Marketing, Fakultas Perniagaan dan Perakunan Universitas Malaya di Malaysia tahun 2012 sampai 2014. Bagaimana pengalaman beliau mengajar secara online selama ini? Mari kita simak dalam sesi setelah ini. Sebelum saya persilakan Ibu Gita untuk memulai sesinya, saya ingin menyampaikan kepada para peserta yang ada di sini bahwa selama webinar berlangsung, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada tombolnya di bawah dengan format nama, strip lembaga pendidikan atau perusahaan, strip jabatan atau jenis perusahaan, strip pertanyaan. Contohnya, Fulan, strip Universitas Merdeka, strip dosen, strip pertanyaan. Jika Anda bukan dari profesi pengajar, formatnya menjadi seperti ini. Fulan, strip umum, strip pertanyaan. Panitia akan memilih 3 pertanyaan untuk dijawab pada sesi tanya-jawab setelah sesi webinar. Demikian kami sampaikan. Sekarang, tempat dan waktu sampai 45 menit ke depan kami persilakan untuk Ibu Gita Gayatri, PhD. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Mia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Innovasia yang sudah menggagas acara ini dan mengajak saya untuk sharing pengalaman. Jadi untuk tidak berlama-lama, kita langsung mulai. Bahwa hari ini saya akan seperti yang sudah disampaikan dalam pengumuman atau leaflet, saya akan sharing ya Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang saya mau tekankan untuk men-set ekspektasi Bapak Ibu sekalian bahwa saya akan men-sharing bagaimana pengalaman saya mengajar dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu Mia sudah menceritakan tentang saya, mudah-mudahan ini membuat Bapak Ibu sekalian paling tidak familiar dengan saya. Betul, saat ini saya berdomisili di Riyadh, Saudi Arabia, mendampingi suami saya. Kebetulan memang sejak 5 tahun terakhir saya diberikan kesempatan oleh Universitas Indonesia untuk tetap mengajar sebagai staf tetap di UI dengan metode sekitar 2 sampai 3 session saya boleh menggunakan online, selebihnya saya akan pulang ke Indonesia untuk tetap muka. Jadi so far so good dengan berbagai tantangan yang sudah pernah saya alami sebelumnya, mudah-mudahan ini berguna buat Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai sesi ini, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwa teknologi itu adalah tools. Dia hanyalah suatu alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid itu adalah esensinya. Jadi walaupun memang kita mempergunakan media online sebagai alat bantu pengajaran, kita tetap harus fokus bahwa isi dari materi dari pelajaran itu sendiri dan interaksi antara kita dengan siswa itu adalah kunci. Agenda yang akan saya sampaikan hari ini kurang lebih demikian. Kita mulai dulu dengan mengapa online learning. Ini sekedar background. Kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, jelas merubah dunia. Kita semua tahu bahwa anak-anak generasi yang saat ini, generasi mungkin dari mulai milenial, generasi Z, dan mungkin generasi Alpha, mereka sudah sangat terbiasa dengan internet, gawai, device, dan lain sebagainya, media sosial. Sehingga cara berkomunikasi berubah. Semua membuat dunia menjadi terhubung. Terus dapat dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisien karena kita tidak perlu berada di tempat yang sama, jadi dalam kapasitas masing-masing di lokasi masing-masing kita tetap bisa melakukan semua kegiatan dengan baik. Mungkin semasa sebelum terjadinya lockdown dan COVID-19 pandemik ini masih ada sebagian dari kita yang berpikir nanti aja deh, nanti aja. Kayaknya saya masih lebih suka face to face. Saya masih lebih suka ketemu mahasiswa saya karena itu jauh lebih efektif, jauh lebih bisa menangkap apa maunya siswa dan lain sebagainya. Tapi begitu kita masuk masa pandemik ini dengan tutupan dari seluruh sekolah, universitas, berbagai institusi juga menjadi tutup, maka terjadi perubahan yang mendadak. Pengajaran, ujian, dan lain sebagainya itu tiba-tiba harus dipaksa menjadi online. Kita harus mengakui memang ini kita semua terpaksa. Tatap muka digantikan dengan virtual. Sehingga online kelas ini merupakan salah satu cara atau mungkin saat ini satu-satunya cara instan supaya pengajaran tetap bisa berjalan. Karena show must go on. Kita nggak bisa menunggu sampai pandemi ini selesai, baru terus kemudian kita mulai belajar lagi. Nggak bisa seperti itu. Nah, yang harus diketahui adalah ini membuat dosen atau guru ataupun pengajar, siswa, begitu pula orang tua mereka di rumah, itu mengalami masa penyesuaian yang tidak mudah. Kalau dari sisi kita sendiri sebagai pengajar, kalau saya boleh memetakan, masa penyesuaian kita ini bagi menjadi 5. Yang pertama adalah pada saat hari-hari awal mungkin, atau minggu-minggu awal. Kita mengalami namanya fase penyangkalan. Enggak deh, nanti dulu mulainya. Mungkin akan segera selesai. Ya, seminggu, 2 minggu selesai. Bulan, 2 bulan selesai, udah nanti. Apa deh, mata pelajaran masih bisa kita press. Nanti kalau sudah selesai. Saya itu periode yang akhirnya terpaksa untuk mencoba karena mungkin institusi sudah mengharuskan dan karena tidak ada opsi lain, pandemik masih berjalan, maka
Dimulailah walaupun belum ada gambaran jelas. Selesai itu, keterpaksaan itu berjalan, muncullah kesulitan dan ketidaksesuaian, frustrasi. Sama Bapak Ibu, saya pun pernah mengalami, cuma hanya saya agak bergeser sekitar 5 tahun yang lalu ini ya, pengalaman ini. Sulit, frustrasi, gimana caranya bikin anak bisa semangat, gimana caranya bikin anak bisa mendengarkan, gimana caranya bikin mereka aktif. Lelah karena menyiapkan materinya, sesungguhnya menyiapkan materi online itu jauh lebih berat ketimbang menyiapkan materi yang face to face, dan berharap agar kelas reguler segera kembali. Akhirnya, Allah bisa karena biasa. Nah, kita udah kebiasaan untuk yang staf pengajar sekolah mungkin harus setiap hari. Untuk kami yang di universitas mungkin paling tidak seminggu 3-4 kali atau lebih, kita terbiasa. Kita mulai menemukan ritme di kelas. Gimana ya caranya? Gimana ya caranya membangkitkan kelas? Gimana caranya mengeluarkan ide-ide baru? Nah, kelas pun sedikit mulai hidup. Akhirnya fase terakhir adalah menikmatinya dengan bahagia. Saya belum bisa bilang saya sudah mencapai fase ini, tapi saya selalu bersemangat pada saat saya harus memulai kelas, karena apalagi pengalaman baru yang saya dapat. Justru saya mendapatkan banyak dari siswa. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah pada saat kita melakukan online learning, itu sebenarnya sama dengan face-to-face learning plus. Artinya, yang namanya online learning itu seyogianya kurang lebih sama materi yang disampaikan. Bagaimana kita berinteraksi dan lain sebagainya dengan face-to-face, tambah beberapa hal yang menjadi PR. Nanti saya akan bahas lebih dalam di bagian berikutnya. Nah, saya memulai dengan gimana kita memulai. Ini rasanya sih sudah dilewati oleh Bapak Ibu ya, karena kita sudah mungkin hampir menyentuh 3 bulan. Kalau kami di sini sudah menyambut 3 bulan untuk melakukan online learning. Saya sendiri di UI dari mulai semester genap ini total sudah online learning, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir nanti di awal Juni. Nah, 2 basic paling sederhana yang perlu kita pahami adalah mengenai video conference application atau platform dan learning management platform. 2 itu saja sebenarnya sudah bisa jalan. Nah, kalau mau jauh lebih lengkapnya, kalau boleh saya highlight, UNESCO, salah satu badan dari PBB sudah melis berbagai aplikasi, baik untuk video conference maupun learning management platform, begitu juga aplikasi-aplikasi untuk membuat materi pengajaran yang bisa dipergunakan secara luas oleh semua staf pengajar. Jadi kalau memang tertarik untuk memahami lebih lanjut, silahkan ke link tersebut di bawah ini. Sementara yang saya mau share adalah 2 hal saja yang paling tidak basic membuat kita bisa jalan, kelas bisa jalan. Yang pertama adalah video conference application. Ini rasanya semua Bapak Ibu sudah mahfum ya. Hari ini sudah masuk ke Zoom saja berarti sudah paham. Ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Skype, ada Webex, ada FaceTime, ada juga mungkin BlueJeans, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak opsi yang bisa kita pilih. Dari mulai yang gratis maupun yang berbayar. Ada pros dan cons di antara masing-masing aplikasi untuk video conference ini. Ini adalah 3 pembanding pertama dan ini adalah mungkin aplikasi-aplikasi lain yang bisa Bapak Ibu pilih. Apapun aplikasinya, yang jelas mana yang membuat Bapak Ibu lebih nyaman. Okay? Karena bisa jadi aplikasinya adalah sophisticated, artinya dia sangat canggih, tapi berat dari segi entah narik internetnya, narik datanya, dan lain sebagainya mungkin berat. Atau ada juga aplikasi yang sederhana sebenarnya, kalau yang saya pergunakan ini di UI kebetulan melanggan 2, Google Meet, walaupun sekarang Google Meet sudah terbuka lebar buat siapapun ya, sudah digratiskan. Dan satu lagi adalah Microsoft Teams. Saya lebih nyaman di Google Meet karena benar-benar basic dan sederhana. Conference, terus kemudian tatap muka, terus kemudian sharing materi, sudah. Itu saja sudah cukup. Nah, yang kedua adalah learning management platform. Nah, learning management platform ini bisa membantu pelaksanaan belajar mengajarnya. Jadi kalau tadi videonya adalah tatap mukanya untuk classroom-nya, untuk melancarkan misalnya pensiaran dokumen atau
kita mau bikin kuis, ataukah kita mau bikin ujian, atau kita mau sharing pengumuman, dan lain sebagainya itu lewat LMP. Kenapa nggak lewat email aja, Bu? Bisa, email bisa. Secara sederhana email bisa. Tapi LMP ini semua terrecord dengan baik. Bahkan kita bisa marking atau menilai di dalam LMP ini, dan kita bisa lebih terorganisir. Oke? Nah, 3 LMP yang saya mau bahas mungkin Google Classroom, Edmodo, dan Moodle. Oke? Selalu ada pros dan cons. Inti utamanya adalah kalau Edmodo itu biasanya untuk Kindi sampai grade 12 atau SMA kelas 3. TK, SD, SMP, SMA. Itu Edmodo. Dia memang lebih menekankan ke arah untuk sekolah. Sementara Moodle bisa buat Kindi sampai SMA, tapi lebih emphasize ke universitas. Jadi dari fitur-fiturnya itu lebih komplit, lebih lengkap, dan di Moodle itu ada banyak hal-hal kecil yang bisa dieksplor untuk meningkatkan pengajaran kita. Moodle ini juga bisa dipakai untuk mereka yang bekerja. Di UI, kami mempergunakan LMP Moodle, basicnya Moodle, diberi nama MAS UI atau E-Learning Management System. Nah, ini salah satu contoh page dari salah satu mata kuliah yang saya pegang, Consumer Behavior, yang saya ampu. Seperti bisa dilihat di sini, mungkin kecil-kecil saya bacakan ya Bapak Ibu, assignment atau tugas kuliah, forum diskusi, sumber belajar, chat, kuis, pemantauan aktivitas, karena akan ada statistik buat aktivitas peserta. Mereka aktif atau enggak, mereka submit kapan, kita bisa ngeset submit date adalah sekian, jam sekian, sehingga mereka yang submit sesudah itu, kita akan bilang akan kena penalti, itu ada semua terrecord dengan jelas. Dan begitu juga, ini misalnya, kalau seperti saya di universitas mengajar biasanya di semester berikutnya, tahun ajaran berikutnya akan mengajar hal yang sama. Ini bisa kita pindahkan dengan update tanpa harus nginput lagi dari awal. Jadi itu keuntungannya, terutama untuk kami di UI. Nah, Edmodo ini saya sharing contoh dari putri saya yang kebetulan mempergunakan Edmodo. Sebelumnya kami posting di Singapura, kami sudah pakai Edmodo dan sekarang juga pakai Edmodo. Edmodo ini kenapa khusus buat Kindi sampai grade 12 seperti bisa dilihat di sini. Edmodo itu ada Edmodo yang warna kuning ini untuk siswa. Begitu siswa terdaftar, terregister, dia bisa pairing dengan orang tua. Artinya kita bisa input kode atau barcode dari anak kita dan kita langsung pairing. Apa gunanya pairing? Kita bisa tahu mereka sudah mengerjakan PR apa, mereka ada tugas apa yang belum, bisa komunikasi dengan dosennya. Kita bisa tahu sebenarnya, oh seperti ini, Kak ada Zoom, jam segini, segera ini kodenya, kalau sampai mereka miss. Mereka sendiri memang punya di device mereka masing-masing, tapi controlling itu adalah penting. Dan kadang di sore hari saya biasanya kontrol, kakak masih ada 5 tugas, adek 3 tugas lagi belum selesai. Gitu. Jadi memudahkan untuk orang tua. Nah, untuk Edmodo maupun Moodle itu ada versi yang memang tidak berbayarnya, tapi ada versi berbayar yang lebih komplit. Biasanya ini berkaitan dengan institusi ya Bapak Ibu. Jarang sekali baik Edmodo atau Moodle dipergunakan secara perorangan. Artinya kalau institusi sudah menginisiate, institusi sudah mensponsori, kita gampang mempergunakannya dengan baik. Nah, untuk tools lain yang dapat membantu variasi pengajaran. Jadi di luar yang 2 tadi, ini juga ada di yang tadi saya ceritakan UNESCO, ada beberapa tools lain yang membuat kelas bisa jadi hidup. Ini adalah yang biasa dipakai anak saya sebenarnya di sekolah mereka. Jadi entah untuk animasi, entah untuk presentasi, entah kuis dengan games, entah video tentang suatu topik tertentu yang disampaikan dengan kartun di Brainpop, atau bahkan mereka bikin design thinking seperti Google dan Poplet, itu design thinking berupa kayak mapping dari suatu teori yang mereka pelajari, itu semua tersedia. Sekali lagi, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, ini sangat-sangat membuat anak menjadi teralihkan dari kebosanan. Jadi, ini penting diketahui Bapak Ibu sekalian. Opsinya masih jauh lebih banyak daripada ini. Bahkan buku pun di Raskit dan Tumble Books ada. Jadi buku. Karena kalau di sekolah anak saya dengan IB System, mereka wajib nyetor baca buku.
Mereka harus bikin summary dan itu sangat bermanfaat. Balik ke topik kita. Setelah kita paham dua hal tadi, video dan LMP, untuk video conference dan LMP sebagai basic atau dasar, kita harus ngapain sih untuk memulai online class tersebut? Catatan saya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sifat dari pengajar yang penting dalam pelaksanaan pengajaran online, tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga offline juga penting ya Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya ajar dengan kualitas seperti ini mungkin akan membuat siswa lebih nyaman. Begitu mereka nyaman, mereka akan lebih gampang menerima pelajaran. Begitu mereka lebih gampang menerima pelajaran, itu juga untung buat kita. Buat kita juga akan menjadi positif kalau merekanya semangat. Nah, di bagian pertama yang saya taruh adalah komunikatif. Saya memang terbiasa berkomunikasi dengan siswa dalam konteks yang luas. Saya menyediakan berbagai sumber kontak yang mereka bisa hubungi saya dengan catatan pada waktu-waktu tertentu. Jika Bapak Ibu berkeberatan, langsung di-set aja. Saya mau jam segini sampai sini, silakan komunikasi. Itu juga penting untuk ramah dan bersahabat. Kenapa? Karena di dalam online ini, tadi sempat saya singgung bahwa semua sama-sama stressful, semua sama-sama baru mengalami ini, semua sama-sama kaget. Jadi kalau kitanya sendiri sebagai pengajar bisa ramah dan bersahabat, itu mungkin akan membantu siswa-siswa kita untuk bisa lebih nyaman di dalam kelas kita. Kita lakukan empati. Jadi kalau ada masalah kita siap bantu. Oh iya, kenapa nak? Oh itu online-nya nggak bisa Bu, karena di daerah saya agak sulit untuk siswa universitas. Kebetulan mereka sudah ada beberapa yang mudik ke kampung halamannya masing-masing. Ini gampang terjadi. Ibu saya kelempar terus Bu dari tadi. Itu kita gimana caranya bisa fleksibel terhadap hal tersebut. Kita observasi ini ada apa kok anak ini keluar terus dari video conference. Bisa kontak mereka japri, kenapa nah ada susah, iya Bu ini saya nggak bisa masuk, kita langsung oke, restart, coba 10 menit lagi. Intinya adalah kita berusaha untuk tenang, dia sendiri tenang dan menenangkan mereka, nggak bikin mereka panik. Bu nggak bisa Bu, macet sharingnya, gimana ini Bu? Nah sebentar, ada yang pegang lagi grup lain, kalau anggota kelompok lain pegang, tolong yang ini ditutup dulu, sharing screen-nya gantian. Nah, gimana caranya kita berusaha untuk menghadapi segala situasi, kita butuh tenang dulu, Bapak Ibu sekalian. Juga perlu toleran. Toleran artinya gini, oke, nggak apa-apa, kamu nggak bisa hari ini, nggak apa-apa, tapi juga adil. Jangan sampai siswa yang lain berpikiran, ya boleh nggak ikut kelas Bu, saya kok boleh. Ya boleh Bu, gasnya ada fleksibilitas diganti, karena bisa jadi dalam kondisi apalagi pandemik seperti ini, ada beberapa tugas saya yang mereka harusnya site visit, mereka harusnya pergi ke tempat-tempat untuk mewawancarai. Tapi apa yang terjadi dengan seperti ini nggak mungkin. Artinya saya berusaha, oke, untuk grup kamu karena memang belum site visit, kamu boleh secara online. Tapi gimana caranya itu bisa dipersepsikan adil oleh kelompok yang udah terlanjur site visit gitu. Ada kompensasi pada nilai LK dan lain sebagainya, itu juga perlu dibicarakan, balik lagi ke paling atas, komunikasikan kepada semua anggota di dalam kelas. Humble dan open-minded. Karena begini, pengalaman saya selama mengajar online, mereka berhadapan dengan laptop dan gadget di kanan kiri. Semua apa yang saya katakan langsung dikonfirm di gadget. Ah Bu, begini Bu. Oh ini ya Bu yang contoh begini. Nah, kalau kita, lagi-lagi kita harus berpikir bahwa yang namanya pengajar itu adalah bukan segalanya. Nanti saya ceritakan bahwa kita lebih banyak berperan sebagai moderator di dalam kelas. Kita membiarkan kelas itu menjadi aktif. Untuk bisa begitu kita harus humble, kita harus down to earth. Intinya adalah bahwa kita bisa mungkin men-sharing sesuatu kepada mereka, tapi mungkin juga kita dapat sesuatu dari mereka. Open-minded akan semua hal. Nah, last but not least, sifat yang paling penting adalah menghargai dan mendorong usaha siswa. Yang namanya online susah banget untuk bikin mereka aktif. Kalau mereka udah bisa aktif, tiba-tiba kita berkomentar yang langsung, salah gimana sih, itu nggak akan encourage mereka untuk aktif kembali di masa datang. Jadi gimana cara kita bisa menghargai, walaupun mereka mungkin menjawab salah, tapi usaha mereka kita hargai. Nanti akan saya detailkan di bagian belakang gimana. Selain sifat-sifat dasar,
persiapan dasar basic banget yang mungkin Bapak Ibu juga perlu sampaikan atau perlu lakukan sebelum kelas dimulai, sebelum virtual learning dilakukan, sebelum video conference dinyalakan. Yang pertama tentang materi. Ini adalah saya taruh di nomor 1 karena yang tadi saya bilang bahwa online class adalah face to face class plus plus. Plus plusnya adalah di materi. Gimana caranya materi bukan materi yang mati, bukan materi yang cuman sekedar membaca. Gimana materi kita bisa kombinasikan dengan materi-materi yang bisa membuat kelas lebih hidup. Update-update yang membuat student kita atau siswa kita tertarik dengan ajaran yang kita ajarin. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan dengan kehidupan mereka. Gimana caranya kita ambil contoh-contoh di sekitar kehidupan mereka. Oh, di Instagram ada ini ya. Di Instagram bukannya ada lagi iklan film ini yang sedang muncul. Ah iya betul. Nah, itu adalah contoh pop-up marketing. Misalnya kalau di kelas saya biasanya saya begitu. Gimana caranya saya memperkaya diri saya dengan hal-hal yang mereka biasa lakukan supaya saya mampu atau siap untuk memperbaharui materi ajar yang saya sampaikan. Nah, yang kedua adalah set aturan main yang jelas. Ini sejak offline, online, sejak pertama kali saya mengajar, saya selalu bikin aturan main yang jelas dan disampaikan di kelas pertama, di sesi pertama saya ketemu mahasiswa. Kenapa perlu aturan main yang jelas? Lebih pada saat online, ada banyak hal-hal yang tidak terduga. Ini yang di bagian atas ini adalah list detail yang saya contoh, saya lakukan pada online class. Modifikasi dari yang offline class. Jam berapa kamu harus hadir? Jam berapa kamu boleh terlambat? Selesai terlambat, silahkan hadir, tapi mohon maaf tidak di absen. Karena memang ada aturan yang ketat pada absen. Usaha untuk mendisiplinkan mereka, karena saya pun datang on time. Kalau sampai saya yang nggak datang on time, kompensasinya adalah semua menjadi dianggap masuk hari. Jadi jelas, fair antara aturan main yang saya berikan untuk mereka, untuk saya juga harus fair. Saya juga harus disiplin. Nah, silabus, berapa persentage untuk ujian akhir, berapa persentage apa yang akan dinilai, dan lain sebagainya. Bagaimana harapan partisipasi kalian? Kalau kalian misalnya ditanya, atau kalian diminta untuk menjawab, atau kalian diminta untuk konfirmasi, bahan contoh, kalian menjawab, itu akan ada kompensasi tersendiri buat kalian. Apa do dan don'ts? Jangan online, jangan segala macam, mau makan silakan, dan lain sebagainya, itu juga diberikan. Bagaimana ujian makeup test, dan lain sebagainya. Next-nya adalah backup planning. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Video recording itu adalah salah satu alternatif. Atau materi segera diunggah di LMP. Kita punya LMP, tadi yang seperti saya bilang emas, Moodle, atau Netmodo, kita punya materi, kita upload di situ sebagai dua fungsi. Satu adalah membuat siswa bisa mengakses sebelum kelas sehingga mereka bisa baca. Atau untuk jika ada kendala seperti koneksi dan lain sebagainya, backup plan itu adalah penting. Sehingga kelas masih tetap berjalan walaupun memang mungkin ada hambatan-hambatan. Next adalah koordinasi dengan rekan dan institusi. Kalau di institusi kami, setiap mata kuliah itu kita harus les, harus lampunya ada 2, pengajarnya ada 2 di dalam satu kelas. Itu tujuannya adalah untuk membuat nilainya menjadi adil. Jadi ditakutkan kalau satu orang misalnya terlalu lenient, terlalu sangat baik, sementara yang satu kelas full adalah yang sangat strict, itu nggak balance. Jadi 2 orang biasanya ditugaskan dalam satu mata kuliah, dan satu mata kuliah biasanya ada beberapa kelas, sehingga kita kelas paralel. Nah, gimana caranya untuk online kelas ini? Nah, mereka lebih mudah untuk membandingkan dengan kelas sebelah, berjalan di waktu yang bersamaan. Dosenku ngasihnya ini ya, dosenku nggak begini. Itu akan sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Siswa protes dan lain sebagainya, kita jadi bete. Lebih baik kita koordinasi. Jadi kalau ada kelalaian-kelalaian, kita juga bisa update. Next-nya adalah komunikasi dengan siswa kelas. Seperti yang tadi saya cerita, saya biasanya entah memberikan email, ikut grup atau membentuk grup lewat WhatsApp atau Line atau dan lain sebagainya. Untuk kelas dari putra putri saya, itu gurunya membentuk grup. Isinya adalah orang tua. Segala perubahan, segala checking, ibu anaknya belum submit, ibu ini mereka submit tapi salah dan lain sebagainya, itu komunikasinya jadi lebih lancar. Saya nggak suka komunikasi opsional, tapi di era semacam ini dengan kondisi pandemik ini itu sudah tidak bisa dihindari rasanya. Dan kalau perlu deadline tertentu yang memang
buat grup-grup seperti ini, jadi kita nggak terganggu untuk yang lain pribadi kita. Bisa dilakukan. Terakhir adalah koneksi yang memadai. Nah, koneksi memadai ini penting. Biasanya saya akan standby satu handphone yang bisa tethering, just in case WiFi saya ini tiba-tiba ngadat. WiFi yang ngadat pakai tethering. Tethering ngadat biasanya saya akan lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp ngadat saya akan email. Gimana caranya saya berusaha untuk kelas itu tetap berjalan. Nah, koneksi internet yang memadai itu adalah satu aset yang penting. Selesai persiapan dasar, 6 persiapan dasar tadi, kita begitu masuk di kelas. Ngapain ya sebelum kita masuk di kelas? Saya biasa melihat dan kenali daftar absen siswa. Jadi saya tahu kalau misalnya ini anak nih pernah ngambil mata kuliah saya sebelumnya. Oh, saya tahu. Dengan saya familiar ada anak di situ yang saya paham, saya biasanya akan lebih mudah memulai kelas. Pena dan buku, saya selalu sedia pena dan buku sebelah saya untuk mencatat berbagai hal. No matter what kita lewat online, kita tetap butuh pena dan buku untuk mencatat hal-hal yang abnormalitis. Misalnya ide-ide dari pertanyaan buat ujian akhir, saya biasanya akan catat di pena. Bagaimana mereka aktif, nama-nama siswa akan saya catat di pena. Cek dan recheck materi yang tadi kita sudah persiapkan di poin pertama. Cek materi dan contoh dengan set aturan main online yang jelas. Itu standar. Siapkan rencana cadangan dan jalur diskusi dengan koordinator dan institusi. Jadi ini adalah penekanan yang slide sebelumnya. Gimana caranya kalau sampai ada masalah. Wah, ternyata anak-anak tidak bisa, misalnya waktu itu mereka mewawancara generasi yang sudah senior, sulit, nggak dapat ini. Saya langsung komunikasikan dengan grup, oh gimana ini caranya? Oke, mereka di-switch ke generasi lain. Itu bisa lebih cepat dan bisa lebih seragam. Apalagi kalau ada kelas-kelas paralel. Last but not least adalah persiapkan ice breaking games atau penyelat. Tadi saya sudah bilang ya, ada berbagai aplikasi ataupun website yang bisa dipergunakan untuk terutama para pengajar yang di level sekolah ataupun kita di level universitas bisa menyiapkannya. Nah, di setiap sesi atau sesi pertama, yang pertama saya selalu menyiapkan link kelas paling lambat 15 menit sebelum dan informasi kepada mereka. Kalau sebelumnya biasanya mereka lupa, kalau sesudahnya bisa jadi terlambat. Sementara saya punya toleransi 15-20 menit datangan. Nah, kedua, untuk backup bahwa mengetahui mereka hadir, begitu masuk saya minta di kolom chat mereka menulis nama dan PM mereka atau student ID mereka. Berikutnya adalah untuk harus dimatiin atau dinyalainnya mikrofonnya, itu disesuaikan aja dengan kebutuhan. Ada kalanya pada saat awal saya tuh minta semuanya lah, karena saya pengennya ngelihat semua. Itu jauh membuat saya lebih bergairah dan bersemangat pada saat mengajar. Tapi ada banyak kondisi yang membuat mereka tidak bisa on kameranya. Jadi saya menyerahkan kepada mereka, hanya mereka saat presentasi, tolong untuk menyalakan. Terus jika ada keanehan atau kecanggungan saat kelas dimulai, ada tuh kejadiannya yang siswa tiba-tiba suaranya kecil atau tiba-tiba dia suaranya tidak terdengar, itu segeralah bereaksi. Jangan dibiarkan ya suaranya nggak kedengeran, ya udahlah gitu. Ingat bahwa kita atau pengajar adalah pemateri plus moderator. Gimana caranya kita juga aware dengan kelas kita setiap saat. Extra effort, Bu. Ya, sudah saya bilang bahwa online class adalah face-to-face class plus-plus. Ini adalah salah satu plus-plus yang tadi saya ceritakan. Separuh dari presentasi saya, mudah-mudahan waktunya nanti masih cukup. Kita istirahat sejenak. Ini yang biasanya saya lakukan sama student saya. Ayo kita ke kanan, ke kiri, kita istirahat sebentar. Nggak setiap saat, tapi breaking 1-2 menit ini mungkin cukup. Karena untuk di anak-anak sekolah, nanti saya akan ceritakan lagi, tapi kalau di anak-anak kuliah, karena waktu kami 2,5 jam, ini biasa dilakukan. Nah, beralih ke masalah dan solusi yang saya pernah hadapi dan bagaimana tips-tipsnya begitu kita menghadapi masalah tersebut. Ada banyak masalah, nanti poin ini akan saya share. Baik siswa tidak mau hadir atau yang saya pilih ini di dalam halaman ini. Siswa orang tua yang mengemukakan kritik atau keberatan, itu kejadian. Itu kejadian bukan di level saya, tapi di kelas putra-putri saya. Aduh! Kenapa kita harus mengerjakan? Karena biasanya gurunya itu menjelaskan, udah menjelaskan, habis gitu karena mereka mikir break, anak-anak harus mengerjakan semua latihan PR di rumah.
orang tua yang harus standby, orang tua yang harus bertegang dengan anak. Jujur saya lebih baik menghadapi mahasiswa S1, S2, S3 saya, ketimbang kadang-kadang ngadepin anak untuk, masa nggak ngerti juga sih Kak, Ade, ini kan tadi Mama udah ajarin, itu lebih frustrating. Orang tua yang frustrating, terus kemudian mereka yang, ini gimana sih kita udah bayar mahal-mahal, kenapa kita tetap harus ngajarin juga, ini terus kemudian sekolah uangnya kemana, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada keberatan-keberatan seperti itu, jalur komunikasi yang tadi saya bilang itu adalah hal yang menguntungkan karena kita bisa dapat segera feedback dan kita bisa mencari tindakan korektif. Saat itu kejadian di kelas anak saya yang dilakukan oleh gurunya, karena memang kita sudah punya grup yang dibentuk oleh gurunya berisi orang tua, dia langsung mendiskusikan dengan koordinator mata ajar, dan akhirnya mereka sepakat untuk saat di kelas, guru tidak cuma menjelaskan, tapi anak juga langsung pegang buku, langsung latihan, paling tidak 1-2 nomor, latihan boleh di skip, mereka cuma hanya mengerjakan PR di rumah. Nah itu langsung selesai masalah. Begitu juga kalau ada siswa yang keberatan, misalnya, Ibu ini sebenarnya nggak kedengeran, atau sebenarnya saya nggak paham, dan lain sebagainya, itu kita bisa tahu cari solusinya apa. Kalau ditanya mengenai berapa lama sih sebenarnya efektif bikin anak itu mendengarkan dan lain sebagainya, kalau mau secara jujur, secara teori, 20 menit adalah batas waktu seseorang bisa mencerna. Ini Bapak Ibu udah berapa menit nih ya? Mudah-mudahan masih bisa mencerna apa yang saya bilang. 20 menit adalah batas yang bisa dicerna, selebihnya itu butuh rehat beberapa saat, terus kemudian baru mulai bisa konsentrasi lagi. Nah, kalau di elementary biasanya 1 jam kelas, 30 menit sampai 1 jam istirahat, baru akan mulai ke kelas berikutnya. Biasanya cuma sekedar dalam 1 hari itu ada 2 atau 3 kelas saja, 3 sesi saja. Atau 2,5 jam secara penuh, itu putri saya yang sudah di grade 5, tapi di setiap kelar materi 1 berpindah ke mata ajar lain, biasanya mereka akan dibiarkan untuk, ayo kalian berbicara cerita semua. Dan itu membuat tes lagi anak-anak itu. Kalau siswa bosan, aduh ini boring, itu biasa banget saya dengarkan dari anak saya, boring mam, gitu. Dan konsentrasi mereka menurun. Sama, student-student saya juga yang konsentrasi mulai menurun mungkin, atau mulai kantuk-kantuk, segala macam. Saya sering memanggil mereka dengan random. Jadi saat saya menjelaskan atau ada kelompok yang sedang menjelaskan, saya random memanggil, oke, saya minta bantuan, katakanlah Mbak Mia tolong dibantu, ini apa ya definisinya, gitu. Terus pada saat salah, saya akan bilang, oke, saya hold dulu, saya tahan dulu, silakan Mbak Rahma, definisinya kira-kira apa ya yang benar. Nah, itu membuat akhirnya mereka hidup lagi. Atau saya biasa bilang, mari sekarang kita bagi di dalam kelas ini, satu kelompok 5 orang, silakan membagi sendiri, kalian diskusi sendiri, ini terus sudah saya siapkan sebelumnya mengenai pertanyaan ataupun suatu kasus tertentu yang harus mereka selesaikan dalam waktu 10 menit, saya tampilkan, silahkan bekerja sendiri. Itu mereka tapi semangat lagi kelar itu. Selesai itu mereka saya minta, ayo presentasikan, mana kelompok wakilan yang bisa first time, first serve. Dan saya biasanya menjanjikan kalian yang bisa menjawab, untuk nilai mingguan kalian akan ditambah 2 poin. Nilai mingguan itu biasanya dari 60 sampai 90 atau sampai 100. Tambahan 2 poin sebenarnya tidak berarti apa-apa untuk nilai mereka. Tapi buat mereka itu pesannya itu yang, oh saya duluan. Iya, biasanya bertubi-tubi. Nah, itu salah satu cara yang saya lakukan untuk bisa melewati bosan mereka. Untuk tindakan praktis yang bisa kita lakukan selama kelas berlangsung, yang pertama adalah sebisa mungkin kita mempergunakan bahasa yang padat, sehingga materi bisa dipadatkan, dipersingkat. Jadi nggak bisa lagi kita santai seperti yang di offline kelas. Mungkin kalau kelas kelewat juga paling cuma ada kemungkinan kelas lain masuk, nggak bisa. Jadi kita berusaha padat, singkat, tepat, dari jargon. Kalaupun ada jargon, kalau ada satu jargon, saya kebetulan bidangnya adalah marketing, ada jargon tertentu, saya langsung, yap, sebentar, mari saya minta bantuan siapa untuk menjelaskan jargon ini. Jadi kita langsung bahas sama-sama. Dan mereka keuntungannya adalah langsung browsing. Browsingnya, oke, fine, silakan dibahas. Biar kita tahu semua sama-sama itu apa artinya.
Next-nya kita bangkitkan semangat dan partisipasi siswa. Hargai usaha, tadi saya sudah bilang, jadi kita nggak langsung bereaksi negatif saat mereka salah. Saat mereka salah, kita bisa bilang, bisa, tapi kurang tepat. Coba kita lihat lagi, adakah yang lain yang punya ide lain, dan lain sebagainya. Kalau kita keberatan atau kita istilahnya adalah mau menyampaikan salah, nak, jawabanmu salah gitu. Salah dengan menyampaikannya dengan bijak, dan dengan langsung membuat mereka menjadi nggak mau lagi partisipasi next. Berikutnya yang menurut saya adalah penting, jika tidak dalam kapasitas menjawab, entah pertanyaannya terlalu melenceng, entah memang kita tidak tahu pertanyaan. Sekali lagi saya tadi bilang, yang namanya belajar, apalagi setelah belajar online, saya merasa yang sumber informasi itu tidak cuma dari saya ke mahasiswa, tapi juga dari siswa ke saya gitu loh. Pengetahuan mereka tuh luar biasa yang bisa jadi saya yang kaget-kaget gitu. Apa yang ini sama ya Bu istilahnya dengan ini. Ada pernah saya do marketing ya Bu? Do marketing. Mendengarkan juga belum? Iya, langsung browsing. Jika tidak dalam kapasitas menjawab, tidak perlu menjawab mengada-ada. Jadi akui saja. Itu lebih fair. Itu lebih adil di mata student. Jadi saya akan gini, sebentar. Saya kurang paham dengan istilah tersebut. Tapi begitu saya tahu, saya akan get back to you. Saya akan kembali ke Anda. Mau sesi ini atau sesi depan, saya akan ingat. Saya catat, itu pentingnya buku tadi ya, saya catat apa pertanyaan kamu, saya akan kembali nanti. Begitu saya tahu jawabannya yang benar. Daripada saya menjelaskan, dan kemudian salah. Next-nya adalah, biasanya, karena kita ngadepin online, ambil misalnya, student dikasih presentasi. Presentasi mereka itu tidak semata-mata biasanya saya menyuruh mereka, ayo presentasikan chapter gitu sambil mendengarkan, enggak. Supaya lebih menarik dan memastikan mereka membaca, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemicu. Lagi-lagi ini masalah persiapan yang harus kita lakukan sebelum kelas. Pertanyaan pemicu ini adalah sebenarnya mengcover chapter tersebut. Untuk bisa bikin pertanyaan pemicu, saya harus baca semua, saya paham kira-kira pertanyaan-pertanyaan besar, sekitar 2, 3, sampai maksimum 5 adalah ini, sehingga mereka terpaksa membaca dan mengcover semuanya. Dan membuat suatu slide presentasi itu artinya paling tidak mereka paham dengan topik yang dibahas hari itu. Nah, saat mereka menjelaskan, bisa aja tuh kadang-kadang kan karena kita udah tahu, iseng buka Facebook, iseng buka YouTube, toh kan mikrofonnya dimatiin dan lain sebagainya, jangan tergoda untuk hal tersebut. Kalau saya pribadi sih itu nggak tabu, kecuali saya memang sedang mencari jawaban dan biasanya saya akan komunikasikan, ayo kita cari rame-rame, ayo siapa yang belum bisa dapat nyari definisinya apa. Kalau karena apa ya, itu tidak menghargai studentnya kalau saya pribadi. Yang namanya mengajar, kita memang mendapatkan insentif untuk mengajar, ya kita mengajar, konsentrasi pada kelas. Konsentrasi pada 2,5 jam, 1 jam, atau apapun itu untuk anak-anak. Itu rasanya beda ke siswanya itu sendiri. Akhir jika ada perubahan, penambahan, pengurangan, penganuliran, apapun yang berkaitan dengan pengajaran, itu harus disampaikan di kelas dengan hati-hati. Biasanya saya suka bilang kalau misalnya ada suatu perubahan seperti pandemik ini, Bu, nggak mungkin Bu ini dan lain sebagainya, ini begini-begini, ternyata begini-begini. Oke, sepakatnya gimana? Atau Bu, minggu depan itu sebenarnya tugas itu banyak banget Bu. Kita masih ada minggu depannya lagi, boleh nggak kelas di minggu depannya lagi? Oke, kita coba di line, kita bikin pooling. Berapa yang setuju kalau minggu ini kita libur, kita minggu depannya lagi baru presentasi akhir misalnya. Itu kita harus, kalau saya sendiri, bukan harus ya, kalau saya sendiri saya berusaha untuk fleksibel seperti itu, dan begitu kita sepakat sesuatu, itu saya tepati. Sepakat sekian, jam sekian, oke. Walaupun misalnya sepakat jam 8 pagi, Bu. Oke, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat adalah jam 4 pagi waktu saya. Jadi selama puasa kemarin sering banget saya sambil ngajar tuh sambil sama Apia saya sahur dulu gitu. It's fine. Kalau namanya kesepakatan ya berarti harus kita jalankan. Akhir dari saya, kondisi yang mungkin sebagian orang nggak seneng, ya apa sih ini normal, ini tetap nggak normal. Iya, oke lah, kondisi tidak normal ini, karena memang kebetulan mungkin masih akan berjalan ke depan, harus kita pahami dan kita aplikasikan. Yang namanya online learning yang kita ajarkan itu sifatnya iterasi. Iterasi artinya kita coba, terus kemudian mundur lagi perbaikan, coba mundur lagi perbaikan. Ini jauh dari sempurna. Tapi ini adalah langkah yang sejauh ini terbaik bisa dilakukan untuk membuat proses belajar mengajar tetap berjalan.
Uh, Next, setiap kelas itu punya titik kesetimbangan masing-masing. Keseimbangannya akan tercapai sendiri-sendiri. Jadi, apapun yang saya sampaikan tadi, di kelas saya nggak bisa gitu, Bu. Oke, carilah formulasi keseimbangan dari kelas Bapak Ibu sendiri. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Oh, kalau saya kan anaknya bandel-bandel, itu kejadian di kelas anak laki-laki saya. Bandel-bandel, jadi dia benar-benar menerapkan disiplin yang amat sangat keras. Gitu. Nggak ada lenian-leniannya, nggak ada tuh yang komprominya. Enggak. Harus. Fine. Jadi seperti itu. Atau yang betul-betul karena memang anaknya sangat-sangat lembut dan oke. Intinya adalah Bapak Ibu di sini adalah yang paling tahu di antara saya dan di antara semua kelas sifat-sifat dari siswa dari Bapak Ibu sendiri. Jadi karena kita paling tahu siswa kita sendiri, mudah-mudahan ya, paling tidak setelah sekian waktu kita bersama mereka, kita bisa paham, oh anak ini begini, oh anak ini begini. Kita tinggal gimana caranya membangun proses komunikasi dan interaksi yang paling efektif dengan siswa kita saat itu di kelas tersebut. Jadi, karena kita yang paling tahu, kita punya privilege untuk melakukan itu. Next-nya adalah kita berusaha untuk menikmati proses. Gimana caranya jaga mood yang positif. Karena student itu bisa baca aura kita, bisa baca apakah kita lagi bete, apakah kita lagi marah, apakah kita lagi bahagia, dan lain sebagainya. Dan itu akan ngaruh ke mood mereka juga. Itu terpancar dan itu akan berpengaruh pada mereka. Next-nya, online class ini mungkin lebih melelahkan. Betul, Bapak Ibu. Kalau beberapa orang tua menganggap online kelasnya tinggal duduk, jalan jelasin, udah kelar. Nggak seperti itu. Kalau mau seperti itu bisa, of course bisa. Tapi kalau saya tidak memilih cara itu. Saya mau gimana caranya mereka student-student saya mengalami hal yang menyenangkan. Mereka sama-sama mendapatkan sesuatu pada saat kelas dimulai. Entah dari mereka sendiri, entah mungkin saya bisa men-share sesuatu kepada mereka. Terakhir, saya mengucapkan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menikmati belajar online ini. So happy virtual online distance learning. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Mbak Mia. Terima kasih banyak, Mbak Mia. Baik, terima kasih banyak Ibu Gita atas materinya, sangat menginspirasi bagi kami semua di sini. Insya Allah. Ya. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk loh Bu Gita, luar biasa pesertanya ini. Ya, kami akan memilihkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tadi kami sudah pilihkan. Bagi pertanyaan terpilih, penanya akan dibukakan akses mikrofon untuk bisa berinteraksi langsung dengan Ibu Gita Gayatri. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh orang tersebut, silakan disampaikan secara verbal. Bagi peserta lain yang ingin menyambung pertanyaan dengan topik yang sama, silakan tekan tombol raise hand. Kami akan membukakan akses mikrofon Anda. Kesempatan untuk bertanya melalui raise hand ini hanya untuk 1 orang per pertanyaan. Jadi nggak semua orang bisa rame-rame nanya ya. Kita beri kesempatan untuk banyak orang. Setelah itu, kalau pertanyaannya sudah selesai, raise hand-nya akan di-reset oleh panitia untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan pertama, Bu Gita. Ini tadi sudah saya pilihkan, datangnya dari Ibu Nuridah, Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Aplikasi apa yang paling tepat dan terbaik untuk proses interaksi mahasiswa dosen dalam proses pembimbingan skripsi atau tesis? Selama ini saya hanya menggunakan aplikasi Dropbox. Saya berharap ada aplikasi yang jauh lebih mudah, baik, dan murah untuk mahasiswa kita. Monggo Bu Gita, pengalaman Bu Gita gimana nih dalam membimbing? Kalau pengalaman saya untuk pembimbingan, yang paling sering saya pergunakan adalah Skype sebenarnya. Jadi sama, intinya adalah video conference jauh lebih baik dibanding Dropbox. Skype itu tidak terlalu berat,
alternatif berikutnya adalah WhatsApp call, WhatsApp video call. Itu rasanya tidak akan memberatkan kalau WhatsApp video call karena memang kita udah sangat terbiasa. Gunanya video itu adalah kalau misalnya Dropbox itu ada delay dari feedback yang bisa kita lakukan dan bisa jadi misinterpretasi. Dan video aja bisa jadi misinterpretasi. Tapi kalau misalnya kita pegang tesis mereka atau disertasi mereka atau skripsi mereka, mereka juga pegang di sana. Kita bahas lewat video itu tekniknya jauh lebih mudah. Kalau saya pengalamannya gitu, Mbak Mia. Oke, baik. Terima kasih. Bu Nurindah, ada yang Terima mau kasih, ditanyakan nggak? Bu Nurindah, pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Gita atas jawabannya. Bisa didengar ya? Bisa. Bu Nurindah. Baik. Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi bisa dikawinkan gitu ya antara selama ini pakai Dropbox bisa sinkronkan dengan WA. Oke, saya juga buat grup WA dengan bimbingan saya. Cuman kalau Dropbox ada grup gitu ya, ada grup. Jadi yang lain bisa koreksi juga. Maksudnya peer correction. Betul. Sehingga, jadi sebenarnya Dropbox. Iya Bu. Tapi saya masih mencari yang lebih murah, yang lebih baik, gitu. Ada nggak gitu? Ya, kalau saya kenapa saya pilih WhatsApp call karena selain WhatsApp call bisa grup. Kalau Dropbox itu basically sebenarnya supaya semua bisa mengerjakan bareng-bareng ya Bu. Kita koreksinya bisa gampang, mereka langsung bisa terima koreksian kita. Jadi nggak yang manual gitu. Nah itu Dropbox untuk koreksian. Tapi tatap muka atau misalnya supaya tidak terjadi kesalahan apa yang kita mau untuk koreksi dan mereka bisa tangkap apa, itu video call itu jauh lebih efektif menurut saya. Nah, WhatsApp call kenapa menurut saya itu murah karena memang rasanya itu sudah hampir semua orang mempergunakan WhatsApp call dan WhatsApp chat dengan sangat biasa tiap harinya gitu. Itu biasanya saya mengizinkan. Sering mahasiswa saya bilang, Bu, pakai Zoom aja ya, fine, terserah kalian. Saya nerima aja, tapi untuk siswa-siswa yang mungkin agak sulit, WhatsApp call itu jauh lebih sederhana dan lebih murah buat mereka. Begitu Ibu Nurindah. Terima kasih. Oke, jadi saya ada ini selama ini WhatsApp sama Dropbox juga. Cuma kalau kayaknya enggak. Kalau WhatsApp sama Dropbox itu tidak ada interaksi mata dan bahwa ini kamu yang ini salah. Coba kamu lihat lagi Dropbox itu akan jauh lebih efektif. Saya pakai itu, yang saya nggak pakai itu yang video call-nya. Makasih. Iya. Sama Ibu. Oke. Baik, Bu Nurindah. Ini ada yang raise hand dari Bapak atau Ibu nih, Hadah Mu'alimah. Silahkan Bapak atau Ibu ada. Silakan berbicara. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Jadi saya tuh gini ya, kalau misalnya ngajar di online tuh, kalau misalnya pakai Zoom, jadi ada beberapa nggak bisa satu aplikasi nggak bisa semuanya mengikuti gitu. Jadi misalnya Zoom nggak bisa semuanya, atau saya pakai Google Meet juga nggak bisa semuanya. Itu maksudnya saya nyari berhubungan dengan aplikasi ini, saya masih nyari sih apa sih aplikasi yang bisa semuanya mengikuti saat ini gitu, termasuk dari segi kuota juga tidak terlalu tinggi dan bisa untuk yang banyak mahasiswa saya yang secara device itu dia masih yang nggak terlalu bagus gitu device-nya tuh. Jadi saya juga mana ya jadi masih nyari apa ya gitu aplikasi yang tepat untuk mereka saya sendiri video. Saya kebetulan untuk yang saat pandemik ini belum mengalami Ibu. Jadi kebetulan Google Meet ataupun kadang-kala Zoom, itu Zoom biasanya mereka yang invite. Saya jarang untuk invite Zoom. Saya biasanya pakai Google Meet atau Skype, itu mereka bisa aktif semua. Tapi sekitar 4 tahun lalu, 3 tahun lalu itu beberapa kali kejadian. Seperti tadi saya sempat bilang, kalau saya tuh agak kekeh kalau kata orang Sunda, gigih untuk the show must go on gitu. Sementara sebagian besar masuk ke dalam katakanlah Meet, Google Meet yang biasa saya pakai, saya menghidupkan WhatsApp video call saya, sehingga kalau WhatsApp video call itu bisa beberapa, atau saya juga menghidupkan Skype saya di device yang satunya lagi, sehingga mereka bisa terus berinteraksi.
paling minim saya bilang hidupkan masing-masing video call kalian, bukan video call, maaf, WhatsApp call kalian, sehingga kalian masih bisa dengar apa yang dipresentasikan, apa yang dijelaskan. Kalaupun kalian nggak bisa video, yang penting audionya kalian bisa dengar. Itu biasanya saya akan sampai to the limit, sampai ibu nggak bisa sama sekali, baru saya akan saya bisa paham, tapi next time tolong diusahakan. Di samping itu saya biasanya mencarikan alternatif mereka. Di masa pandemi ini ada beberapa operator telepon di Indonesia yang menggratiskan atau memberikan hal yang memudahkan, atau dari universitas sendiri menyediakan beberapa kemungkinan untuk mereka apply, kayak bukan beasiswa, apa ya istilahnya ya, kayak bantuan untuk bisa membeli pulsa online. Semua informasi itu saya cari dan saya berikan kepada mereka sehingga mereka bisa memanfaatkan berbagai hal. Jadi sebisa mungkin saya biasanya aktif untuk membuat gimana caranya mereka bisa hadir di dalam kelas gitu. Dan kalaupun mereka sampai tidak hadir, selama tidak melanggar atau tidak melewati batas mereka minimum kehadiran sekian persen harus hadir, itu saya masih saya izinkan kamu untuk nggak hadir hari ini karena kamu udah mencoba berbagai cara dan lain sebagainya. Tapi saya biasanya mengencourage, saya sendiri juga bersemangat untuk coba ini. Jadi sambil menjelaskan, kamu coba di sini, kamu coba di Facebook Messenger saya, kamu telepon. Atau ini dan lain sebagainya, segera telepon ke sini, segera ke nomor anak saya, karena saya biasanya device suami, device anak, device saya hidupkan. Jadi untuk kalau lebih dari satu anak yang nggak bisa, telepon ke nomor ini, telepon ke Facebook ini, telepon ke WhatsApp ini, sehingga mereka masih bisa untuk berinteraksi di dalam kelas saat itu juga. Tapi satu hal ya Ibu, yang namanya online ini bukan zero defect ya Ibu. Ada kemungkinan hal-hal yang tidak bisa dihindarkan seperti itu, kita harus merelakan aja. Selama anak-anak itu tidak terganggu. Nah, untuk kejadian pada saat banyak yang mengalami itu, saya biasanya langsung coba kalian ke emas itu yang tadi saya bilang di UI kami pakai learning system. Coba kalian ke emas, saya sudah upload videonya, karena kalau di Google Meet saya bisa merekam. Begitu juga kalau di Zoom ya, saya bisa merekam video dari hari ini, kelas hari ini sudah saya upload, silahkan dicek. Jadi walaupun ada delay, mereka tetap belajar itu. Selesai itu bisa saya update lagi. Tadi udah dibaca, udah didengar, jadi gimana? Jadi paling tidak saya ngecek bahwa mereka betul melihat dan mengerti penjelasan hari ini. Itu Ibu Hada? Oh iya, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Saya turunkan dulu semua tangannya untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian, Ibu atau Bapak Dian nih. Universitas Sriwijaya, dosen. Masa pandemi dapat mendorong pembelajaran online sepenuhnya selama 1 semester setara dengan 16 kali pertemuan tatap muka. Jika hal itu diperbolehkan, bagaimana trik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal? Jadi kita ngomongin 1 semester nih, Bu Gita. Karena tidak dapat dipungkiri, mahasiswa menyampaikan bahwa bagi mereka pembelajaran online tidak sama persis dengan tatap muka. Nah, ada pengalaman nggak nih Bu Gita? Pembelajaran online dengan tatap muka itu memang untuk beberapa rekan dosen saya bilang itu tidak bisa dibandingkan karena saya tetap benar-benar ya secara jujur saya lebih suka tatap muka. Saya kalau tatap muka saya akan biasanya jalan ke sana kemari, membuat mereka paham dan lain sebagainya. Sama sebenarnya seperti mengulik-ngulik mereka langsung supaya mereka hidup. Satu hal kita harus paham bahwa ini mungkin tidak sempurna, tapi adalah opsi yang terbaik saat ini untuk kita bisa lakukan. Kalau saya dengar bahwa semester depan mungkin sebagian akan online, sebagian akan tatap muka, it's a good thing, itu adalah hal yang baik. Tapi bahwa apa yang kita harus jalani dalam 1 semester ini terpaksa memang demikian, ya nggak bisa dihindari. Sebisa mungkin kalau dari sesi kelas bisa kita variasikan.
saya biasanya bisa divariasikan dengan mereka menjawab tugas, atau mereka biasanya saya berikan bahan dulu untuk diskusi, lalu untuk diskusi mengenai topik hari itu. Jadi saya bagi. Kita biasanya itu namanya kita punya metode pengajaran seperti itu. Dibagi kelompok per subchapter. Sebelum di kelas saya berikan, dan mereka diminta untuk membuat presentasi secara video 10 menit. Itu begitu di kelas akan ditayangkan, terus kemudian mereka beradu argumen, atau saya meminta mereka untuk yang satu adalah pro, yang satu adalah kontra. Jadi rame itu argumennya. Gimana caranya bisa semua terpenuhi? Satu, dengan cara itu. Dua, selalu di backup di LMS. Tapi kan belum tentu mereka baca kalau di sistem udah dan lain sebagainya. Asumsi kita harus bahwa mereka membaca. Kita harus mengingatkan terus. Saya sering kadang-kadang karena saya selalu ikut grup mereka, baik di WhatsApp ataupun di Line. Oh, udah ada yang baca? Belum, Bu, belum. Saya tungguin ya, habis ini saya mau nanya. Saya gitu, di luar kelas. Itu paling tidak membuat mereka bisa masuk 1-2. Atau pada saat mulai sesi berikutnya, saya selalu berusaha untuk mengkaitkan dengan sesi-sesi sebelumnya. Ini mana? Wah, diem. Diem. Ketahuan ya, minggu lalu nggak ada yang dengerin. Ayo, siapa yang jawab? Ayo, satu skor tambahan buat kalian. Ibu, saya ingat, Bu, saya ingat. Pakai buka catatan nggak? Buka catatan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan dijawab. Jadi, fleksibel seperti itu membuat mereka ingat lagi. Ingat ya, minggu lalu adalah begini, kita ngebahasnya sekarang ini adalah satu kesehatan. Itu bikin mereka terus teringat bahwa ini pelajarannya bukan silo terpisah, tapi ini semuanya satu rangkaian dari satu semester itu. Nah, challenge berikutnya adalah pada saat ujian. Ujian gimana caranya membuat ujiannya bisa sama seperti ujian yang pada umumnya. Biasanya untuk anak-anak yang levelnya sudah advance, yang sudah mungkin semester 4-5 ke atas, soalnya tidak lagi sebutkan 3, tidak lagi mengenai teori. Biasanya kita akan langsung jebret, ini soal kasus, ini seperti ini, kalian bikin seperti esai, dalam waktu 2,5 jam, 3 jam, terus kemudian dikumpulkan, terus itu paling tidak men-challenge apa yang sudah mereka ketahui. Jadi mungkin Bapak atau Ibu Dian itu tidak sempurna, tapi itu yang harus kita bisa lakukan. Itu yang harus kita akhirnya harus adjust. Karena the show must go on. Demikian Mbak Mia. Oke, baik. Bagaimana Bapak, Ibu Dian? Ibu Dian, ya. Oh, Ibu Dian. Oh, Ibu Dian, ya silakan Ibu Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gita dan Mbak Mia serta Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. Penjelasannya sangat aplikatif. Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Apakah punya pengalaman yang sama pada masa pandemi ini dengan pembelajaran online, kompetensi mahasiswa yang misalkan pada tatap muka kita berharap sampai ABCDE. Betul. Tapi dengan online ini ya sudahlah sampai C aja, sampai D aja seperti itu. Yeah. Apakah Bapak Ibu mengalaminya juga seperti itu dan kita harus berani bertoleransi untuk itu. Terima kasih. Oke. Makasih Bu Dian, pertanyaannya bagus sekali. Di fakultas kami, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami kebetulan sedang dalam proses ikut akreditasi AACSB. Nah, di dalam akreditasi tersebut mungkin sebagian Bapak Ibu yang di universitas sudah cukup paham ya, yang bidangnya adalah di bisnis, bahwa kita punya standar-standar tertentu dan ada learning objective yang harus dicapai. Iya. Nah, iya. Di online ini itu challenge yang lebih besar sekali. Tapi sejauh ini karena kita baru satu semester ya, karena yang saya pengalaman 5 tahun, selalu saya bisa pulang ke rumah untuk bisa mengcover LO yang ketinggalan pada saat saya lagi online. Nah, untuk saat ini, sejauh ini, tim sih berusaha memastikan bahwa apa LO yang sudah direncanakan itu tercover. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada adjustment Bapak Ibu sekalian. Artinya, entah itu bagaimana pencapaiannya kan biasanya sudah terdeskripsikan dengan sangat detail di BRP ya, Bapak Ibu mungkin tahu di BRP udah jelas. Yeah, itu kita adjust, tapi gimana caranya supaya outcome-nya tetap adalah yang kita harapkan. Nah, adjust
apakah yang perlu diketahui adalah ini dan ini, tapi tidak merubah secara keseluruhan apa yang terjadi. Terutama kalau di ACSB, tidak semua mata kuliah menjadi sampel untuk di-assess atau dinilai. Jadi kita berfokus kepada yang di-assess, itu gimana caranya masih bisa terpenuhi. Bahwa adjustment itu nggak bisa dihindari, Bapak Ibu sekalian. Itu nggak bisa dihindari. Mungkin nanti akan jadi chapter sendiri di laporan AACSB kami bahwa adjustment yang harus dilakukan selama masa pandemi adalah demikian. Tapi learning outcome yang bisa tercapai tetap demikian. Mungkin akan ada adjustment seperti itu. Saya belum tahu mekanismenya nanti bagaimana. Tapi yang jelas kita realistis, Bu Dian. Karena memang yang namanya online tidak bisa sepenuhnya mengcover seperti kalau kita pengajaran reguler. Itu Ibu Dian mungkin jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Gita. Ya. Oke, terima kasih. Berhubung ada banyak pertanyaan yang ingin kami jawab, jadi untuk fitur raise hand kami abaikan dulu ya, supaya teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaannya lewat Q&A bisa mendapat kesempatan untuk dijawab oleh Bu Gita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Safiana Umum. Pembelajaran online pada prinsipnya sama dengan pengajaran tatap muka. Bagaimana meminimalisir gap delivering dalam pembelajaran tatap muka dengan via digital? Ya, gimana nih biar materinya? Ya, kalau materinya itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu kenapa tadi saya bilang lagi mempersiapkan. Mungkin gini, ini mata ajar udah saya ajar setiap tahun atau setiap semester bahkan. Jadi saya sebenarnya udah tahu, udah ngotok banget. Nah, begitu masuk ke dalam ranah online, sebisa mungkin Bapak Ibu kembali membaca untuk sebenarnya menyiapkan bagaimana mengerucutkan. Saya biasanya kalau offline itu berlama-lama dicontoh sehingga sampai student betul-betul tahu ini apa sebenarnya, ngejawantahannya di dunia nyata sebenarnya bagaimana, praktisnya bagaimana, itu saya benar-benar sampai saya dig, mereka minta info. Nah, saya harus mengecilkan ekspektasi untuk contoh tersebut dan lebih ke arah core. Biasanya yang saya lakukan adalah saya membaca lagi keseluruhan, baik chapter yang mau dijelaskan maupun chapter yang sebelum-sebelumnya, untuk bisa bangun seperti modelnya kayak apa ya, kayak family tree, kayak design thinking. Jadi kayak model ini dia intinya kemana? Kayak summary yang berupa grafik yang bisa dikasih kepada student. Jadi mereka bisa paham. Oke, nih ya. Saya selalu sedia, mungkin saya ini ya, menariknya adalah saya selalu sedia ini Bapak Ibu sekalian, papan tulis dan karena saya memang jenis yang agak-agak kalau rekan visual saya bilang ya, kecilan gitu loh. Iya visual betul. Visual. Saya nggak pakai bisa mind tenang kalau mapping. sekedar ngomong sambil tahu nggak yang begini tuh biasanya tangan saya gatel. Saya biasanya oke, langsung saya ambil papan tulis nih ya, ini arahnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kenapa hubungannya sama ini? Karena begini. Sampai mereka paham. Selesai itu biasanya saya potret, saya kirim lagi ke LMS. Ini tadi yang pola thinking yang tadi saya jelaskan. Kadang-kadang kalau iseng, ayo coba jelasin lagi yang tadi, yang terlambat ataupun yang nggak merhatiin. Yang tadi ruwet segala macam itu, ayo jelasin ke saya. Itu sekedar mengecek apakah mereka sudah paham atau enggak. Oke. Itu sih bagaimana caranya kita harus mensummarikan untuk bisa inti utamanya itu bisa ditangkap mahasiswa, itu seninya untuk mengajar pada saat online. Gimana caranya membuat yang complicated menjadi sederhana, itu sebenarnya tantangan untuk yang online. Terima kasih itu Bu Mbak Mia informasinya. Hanya kebetulan mungkin bidang saya juga terkait dengan pengajaran di in-house ya, in-house. Kebetulan background saya hukum, sehingga materi yang untuk dibikin semacam kayak statistik atau apa agak sulit gitu, karena semuanya agak sulit, betul. Betul. Itu tantangan saya seperti itulah. Kalau kita mau delivery, ya kita harus. Kalau hukum akhirnya diberitahu contoh-contoh kasusnya seperti ini, maka harus bagaimana, mungkin seperti itu Bu
Bu Safiana Iya. mungkin lebih Kita paham untuk tapi solusinya gimana cara begitu kita jadinya. iya maaf Bu. Jadi dianggap ini semacam kayak apa? Kita udah sama-sama tahu, materinya sudah tahu, jadi kita explore lagi jadinya seperti itu gitu. Karena kalau misalnya Nah, iya, materi jadi bisa jadi bahwa kita lagi, untuk materi yang harus dibaca, untuk materi yang harus mereka pahami, itu kita kirim sebelumnya. Kalau iya, misalnya membaca tidak membuat mereka menarik, kita bikin summary-nya untuk mereka baca sebelumnya. Jadi di kelas itu cuma sekedar diskusi. Itu bisa juga metodenya seperti itu, Bu. Jadi nggak terbatas bahwa harus ada transfer ilmu atau transfer chapter di dalam kelas, itu nggak selalu harus begitu. Itu saya biasanya kombinasi berbagai macam. Sebisa mungkin supaya kelas tetap berjalan, materi tetap tersampaikan, itu kunci utama saya sih. Demikian Bu Safiana. Terima kasih Mbak Mia. Sama-sama. Ibu. Oke, terima kasih Bu Safiana. Pada 10 menit terakhir, kita coba pertanyaan dari Sakinah. Ibu Sakinah, ya. Ini mungkin saya gabungkan juga dengan pertanyaan dari Pak Rusmansyah ya. Mohon maaf kalau salah, dari Ibu Sakinah. Dari SMA N1 Pekalongan, beliau adalah guru. Bagaimana caranya mengukur ketuntasan siswa pada ulangan online? Karena bisa saja siswa mengerjakan soal dengan open book atau yang mengerjakan adalah guru lesnya. Intinya banyak siswa yang mendadak jadi pinter dengan mendapatkan nilai yang sempurna dengan pembelajaran online. Nah, digabung dengan pertanyaan dari Pak Rusmansyah yang dari Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Bagaimana cara kita menilai aktivitas siswa ketika proses pembelajaran daring dilaksanakan? Nah, ini terkait penilaian nih Bu Gita, bagaimana biasanya? Terkait penilaian, dan tadi saya sempat browse sedikit, banyak banget yang bertanya mengenai UAS dan UTS. Saya share apa yang kami lakukan ya. Ibu Sakinah, kalau misalnya memastikan satu hal dulu, untuk format ujian tengah semester dan ujian akhir semester biasanya kami melakukan sulit untuk satu, bahwa kami melakukannya lewat LMP. Lebih banyak kita lewat LMP. LMP itu artinya yang tadi saya bilang kalau di UI kita pakai emas ataupun lewat dulu kita namanya Skele, itu kita mempergunakan LMP. Di LMP itu ada bahwa mereka bisa masuk di jam sekian sampai jam sekian. Belum kami lakukan, tapi bisa dilakukan dengan bahwa mereka harus double. Pada saat ujian saja mereka harus double. Mereka masuk LMP untuk mengerjakan, mereka juga harus menghidupkan salah satu video conference mereka. Zoom kah, Google Meet kah, dan lain sebagainya, dan kamera on. Jadi kita bisa tetap melihat, mengamati pergerakan mereka selama mereka mengisi, apakah benar dibantu dan lain sebagainya. Paling efektif memang adalah on the spot, waktunya sekian mereka mengerjakan. Itu yang sejauh ini paling efektif. Ada kemungkinan fraud? Ada, ternyata benar ada. Siswa itu ternyata cukup kreatif karena mungkin dia deg-degan atau segala macam. Ada aja tuh tiba-tiba dia bisa dibantu. Ya, kalau saya, walaupun ini adalah bukan solusi yang mungkin adalah jitu, saya biasanya udah dari moral, dari awal sudah menanamkan kepada siswa-siswa saya, kita berusaha fair. Saya selalu berusaha fair pada kalian, tapi tolong kalian juga berusaha fair pada saya. Saya sering ancamnya arahnya begini, saya cuma sekedar mahasiswa yang kebetulan lebih dulu mengambil mata kuliah dibanding kalian, jadi kalau kalian ada ide-ide dan lain sebagainya yang sebenarnya negatif, saya bisa tahu gitu. Dan untungnya emang saya bisa tahu. Ibu ketawa aja saja. Saya bisa tahu karena saya pernah mengalaminya, intinya saya bilang begitu. Nah, mereka itu kalau lewat LMP itu bisa terjadwal, Bu. Jam sekian sampai jam sekian, tidak ada yang bantu karena kita bisa lihat lewat kamera juga. Tidak ada yang membantu, mereka benar menjawab berdasarkan hal tersebut. Tapi ini memang tidak mudah, sehingga beberapa dari kami itu merubah jenis pertanyaan dari pertanyaan yang sifatnya adalah closed book menjadi open book. Mereka open book tapi close eye, enggak gitu sih. Jadi open book tapi mereka itu tidak punya kesempatan untuk bahkan open book karena saking banyaknya dan kompleksnya pertanyaan. Biasanya kami melakukan hal tersebut. Of course dengan saat penilaian kami mulai
punya standar sendiri karena kita biasanya bikin tim dosen itu kita bikin soal, kita bikin juga alternatif jawaban. Jadi opsi jawaban yang mungkin bisa dipilih anak-anak tersebut. Di ilmu kami, di ilmu marketing, nggak ada sesuatu yang abadi, nggak ada sesuatu yang fix. Jadi kita bisa tergantung argumennya apa, mereka bisa kemana-mana. Itu bisa kita sediakan. Tapi jumlah pertanyaannya itu sedikit meningkat, sehingga di 2,5 jam, walaupun itu open book, mereka nggak sempat open book. Ya, sekalian menjawab yang tadi yang UTS-UAS ya. Atau alternatif berikutnya adalah, lagi-lagi ini mungkin di level universitas, bukan di level untuk Bu Sakina SMA, mereka kita berikan waktu untuk bikin paper. Of course, paper pasti mereka akan mencari dan lain sebagainya. Tapi kedalaman argumen, bagaimana mereka bikin sitasi yang baik, quotation yang baik, bagaimana mereka merangkum argumen sampai akhirnya kesimpulan itu dengan baik, itu akhirnya poin yang harus kita nilai. Betul, kita harus beneran baca satu-satu saat mereka ngumpulin paper. Tapi itu adalah resiko gimana caranya untuk memastikan mereka benar bisa meng-capture apa yang sudah diajarkan di kelas. Nah, untuk Ibu Sakinah mungkin Bu, pertanyaan akan berupa video call. Video call mungkin paling tidak ini untuk SMA sebenarnya saya sedikit tidak bisa membayangkan karena putri saya tidak ada ujian. Mereka sampai SMP itu tidak ada ujian sama sekali. Mereka betul-betul ujiannya adalah sifatnya bentuknya kuis. Jadi mungkin kalau bisa yang tadi saya bilang waktunya teratur dengan kamera yang menyala sehingga kita bisa melihat aktivitas mereka saat menjawab, kecil kemungkinan untuk mereka mencontek buku ataupun meminta bantuan orang lain untuk pengerjaannya. Atau memungkinkankah Bu, kalau misalnya soalnya memang dirubah menjadi tidak pemahaman, tapi di level yang sedikit lebih advance. Tidak hafalan, tapi pemahaman. Berarti sedikit lebih advance. Demikian. Sudah, Ibu Mia, kira-kira mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab juga yang tadi yang bertanya mengenai UTS-UAS, apa yang dilakukan. Iya, oke. Kita masih punya waktu 3 menit nih. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, mohon maaf bagi yang raise hand, agar kami bisa menjawab lebih banyak pertanyaan dari sesi Q&A yang sudah ditulis dari teman-teman. Dari MS Dias, Universitas Mahasaraswati Denpasar, beliau adalah dosen. Nah, kita buka. Ini tentang mahasiswa yang banyak alasan nih. Bagaimana mengatasi siswa yang banyak alasan? Sifat-sifat dasar dosen yang di awal disampaikan dimanfaatkan sebagai excuse. Pertanyaan kedua, bagaimana sistem penilaian pada masa pandemi ini? Apakah kita perlu menurunkan kriteria penilaian mengingat banyaknya pertimbangan tentang kelas online ini? Apa yang Ibu Gita sampaikan adalah pembelajaran online yang sangat ideal menurut saya. Proses yang menjadi salah satu mimpi saya sekarang ini. Wow, Ibu MS Dias Ideal RD. sih, kalau saya nggak merasa itu ideal, Bapak Ibu saya jawab yang kedua dulu ya, saya nggak merasa ideal. Itu betul-betul kalau tadi yang saya lihat ada fase yang dilewati, itu saya karena sudah melewati fase tersebut sebenarnya. Jadi kurang lebihnya saya tahu kira-kira mengadjust dengan kelas-kelas saya seperti apa. Dan menutup kemungkinan begitu ketemu mahasiswa baru lagi di semester ini, itu adjustment-nya menjadi butuh waktu lagi. Goyang-goyangnya di pertemuan pertama kedua tuh tetap masih ada goyang-goyangnya. Itu selalu. Jadi satu hal yang mungkin juga belum saya sampaikan adalah bahwa kita siap menerima segala sesuatu kemungkinan ketidaksesuaian dengan harapan kita dan harapan student itu harus dikasih ruang yang cukup lebar. Jangan itu mempengaruhi kualitas belajar mengajar kita. Tadi pertanyaan yang pertama apa Mbak Mia itu pertanyaannya bagus banget. Bagaimana menyikapi siswa yang banyak alasan? Oh ya, lenian. Oke. Betul Ibu. Bahwa ketika kita lenian, anak-anak stepping on our shoulder, nginjek-nginjek itu ada possibility. Beruntungnya saya adalah, kenapa mungkin tadi ada yang kedua bilang ideal, saya masuk di
sering sekali lebih banyak pada saat online mengajar di undergraduate level di UI, di mana anak-anaknya yang masuk itu punya semangat yang sangat prima untuk belajar. Jadi selinian apapun saya biasanya tidak sampai mereka sampai istilahnya tanda kutip melunjak gitu ya. Nah, tapi apakah saya pernah mengalami? Pernah, karena saya juga mengajar di kelas internasional yang mungkin agak berbeda karakteristik siswa-siswinya dengan anak-anak yang di reguler. Yang saya lakukan adalah bahwa itu tetap harus tegas. Artinya gini, dari awal kita bilang, tapi nggak tegas. Sering banget itu ya mengalami rayuan-rayuan yang tiba-tiba, Bu, saya karena begini dong Bu, begini dong Bu. Banyak surat cinta ya. Saya dari awal, yang tadi kalau masih ingat di aturan saya, di bagian paling awal, semua make up, perbaikan, perubahan di luar silabus dan yang disepakati hari ini tidak akan saya entertain. Biasanya kan bilang, nggak akan saya sambut, nggak akan saya layani, intinya begitu. Dari awal saya udah bilang begitu. Tapi cara menyampaikannya biasanya saya nggak dengan straight point dan kasar. Saya biasanya akan bilang, oke, dalammu apa? Karena kan begini Bu, begini. Oke, teman-temanmu nggak ada yang begitu. Diusahakan lagi ya, diusahakan. Saya push pelan-pelan untuk mereka tetap bagaimana caranya. Kalau sampai menangis-nangis pilu dan lain sebagainya, nah gini, teman-temanmu tidak melakukan itu. Kalau saya melakukan itu adalah hal yang tidak adil. Coba kamu cari cara, gimana caranya yang saya bisa mengakomodir apa yang kamu masalah kamu, tapi saya harus adil karena nggak ada excuse. Contohnya adalah yang mereka tidak, Bu, iya tapi kuis ini kan karena saya nggak tahu Bu, saya benar-benar nggak lihat dan lain sebagainya karena saya sangat lenian waktu itu. Oke, pengumpulannya boleh diundur, ternyata jemaah tetap nggak ngumpulin. Nggak apa-apa, nilaimu masih cukup. Nilai yang ada di rata-rata saja gitu. Itu kan supaya adil dengan teman-teman kamu yang lain. Kalau saya ngasih keistimewaan buat kamu, yang lain juga dikasih keistimewaan gitu. Tapi nilai kamu akan jatuh juga karena yang lain punya kesempatan yang lebih baik gitu. Gimana caranya berkomunikasi dengan mereka? Biasanya itu solve the problem. Ada kadang-kadang saya mengajar kelas exchange, kelas anak internasional. Please, I need A, kata mereka. Saya butuh A, Bu, karena kan nilai saya udah deket banget. Kalau dari 78,5 ke 80 itu jauh banget komponen yang harus dimasukin. Bapak Ibu mungkin paham ya kalau pada saat masukin komponen. Di awal kami udah set di silabus. Ini sekian persen, ini sekian persen itu sudah fix. Dan hanya jika ada perubahan, itu biasanya saya akan komunikasikan dulu ke kelas. Misalnya ada yang ternyata tidak memungkinkan. Hanya mereka presentasi dinilainya kerja kelompok, presentasinya dinilai individual. Dilalah tidak memungkinkan karena tadi di dalam online ada yang nggak bisa online Bu, ada yang segala macam. Akhirnya nilainya dijadikan satu menjadi nilai grup. Itu bisa saya komunikasikan dulu. Oke, nilai ini sebenarnya dipecah dua harusnya, grup dan kelompok. Dijadikan satu jadi grup karena kelompok kalian nggak hadir 2 orang, kelompok ini nggak hadir 1 orang, kelompok ini. Jadi supaya adil semuanya dapat nilainya nilai grup. Sepakat, baru terus kemudian saya akan merubah. Tapi di luar itu, gimana caranya mau mereka merayu-rayu dan lain sebagainya, kita juga ikut merayu untuk membuat mereka tidak merayu lagi. Gitu. Strategi saya begitu. Tadi yang kedua, untuk tidak merayu. Strategi merayu untuk tidak merayu, untuk mereka berhenti merayu. Gitu. Luar Jadi, biasa. Pak, ini beneran jauh dari ideal. Tapi saya lah Pak, trial error ini, kalau saya nggak bisa bilang iterasi, trial ini akan pada ujungnya akan mencapai satu titik. Asal terus bersemangat bapaknya untuk mengajar. Karena kita nggak ngerti ya. Mudah-mudahan semua kita berharap ini berakhir. Sehingga bisa normal kelas di kelas lagi. Sekali lagi saya lebih suka juga, saya adalah jenis yang paling suka di kelas. Rasanya tuh awal-awal mati gaya, mau nangis, mau frustrasi. Ini kadang-kadangnya nggak ada yang komen. Begitu pertanyaan nggak bisa jawab. Tapi kita harus. Nah, ada pertanyaan lagi, gimana caranya untuk kejujuran? Kejujuran, kalau saya klisenya adalah yang membuat mereka paham sejak awal bahwa saya melihatnya kalian proses, bukan pada hasil, yang penting nilainya bagus dapat dari mana. Gitu. Karena saya biasanya menyelipkan kata-kata mutiara kalau sampai saya tahu masalahnya akan dibawanya ke institusi. Jadi kalau kalian memang berencana untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya, tolong diurungkan saja. Dari awal, setiap hari pelan-pelan akan saya selipkan itu doktrinasi tersebut. Apakah efektif? Bisa efektif, bisa tidak, tergantung anaknya.
Tapi yang namanya anomali itu pasti ada. Begitu Mbak Mia mungkin. Baik, terima kasih. Kepada Bapak atau Ibu MS Dias? Ibu. Oh, Ibu. Mohon maaf ya, Bu ya. Karena di Indonesia ini banyak sekali nama yang bisa Bapak, bisa ya, Ibu. Karena memang jujur saya tidak, ini kejujuran saya bahwa saya tidak begitu memahami untuk level sekolah. Karena memang pengalaman saya di kampus, di level universitas. Iya, saya melakukan hal yang sama sih, ketegasan berjenis yang sama seperti dilakukan tadi. Tapi kadang-kadang ketemu juga sama mahasiswa yang tipenya teroris gitu. Pasti ada, Bu. Selalu ada yang namanya mahasiswa itu, ada yang teroris, ada yang memang evangelis, itu selalu ada, Bu. Selalu ada. Nah, gimana caranya menjadi Mbak kan sangat baik sekali menghadapi mahasiswa-mahasiswa itu, tapi kalau saya merefleksi dari itu saya ngerasa jahat banget karena saya langsung blok aja gitu. Karena dia terlalu paham. Saya nggak tahu kenapa kalau di kelas ataupun menghadapi siswa, tanduk saya nggak begitu keluar, Bu. Tapi biasanya sih tanduk saya keluar, karena saya sendirinya saya tanduknya sangat keluar gitu cepat. Biasanya saya kalau sebelum nyemprot, misalnya saya marah, ada yang siswa gini, Bu, di dalam grup bilang gini, selamat pagi waktu Riyad, Ibu Gita, tolong Ibu kontak japri saya. Itu langsung yang rasanya mau kebakar, amarah gitu ya. Siapanya? Ini saya suruh kontak. Kenapa? Apa kabarnya? Kenapa saya suruh kontak? Gitu. Akhirnya saya pelan dulu, jangan direspon. Itu cara utama saya adalah jangan segera merespon, karena itu pasti akan jadi jahat. Itu jempol saya pasti ataupun kata-kata saya bisa jadi jahat. Saya biasanya makan, masak dan melakukan sebenarnya baru bentar. Oke, selamat siang juga. Maaf saya baru menjawab. Maaf, ada apa? Saya suruh menjapri. Apakah bisa dinyatakan di sini sehingga biar adil teman-teman kamu tahu kamu mau ngomongin apa gitu. Baru dia terus kemudian, maaf Bu, saya cuma mau bilang soal ujian tugas akhir saya ada kendala Bu, bolehkah saya menjapri Ibu? Oh boleh, silahkan kamu japri lewat email saja ya. Maksudnya saya takutnya kalau telepon saya nggak bisa menahan emosi jiwa, jadi silakan email. Jadi ada delay. Itu biasanya strategi saya begitu Bu. Jangan langsung nyemprot ke siswa. Gimana pun caranya, itu saya juga berusaha untuk menjaga mood mereka, untuk menjaga mood saya sendiri. Jadi semua itu sebenarnya tektok yang namanya ke siswa. Saya mikirnya begitu. Iya. Ada trik untuk menahan tanduk ya. Menahan tanduk, iya. Iya betul Ibu, ini ada Bu Nurindah, bener Bu, tanduk mah nggak bisa dihindari. Apalagi kalau di kelas tuh biasanya kalau yang saya pernah ngalamin student internasional. Ada temennya yang menjelaskan dan saya juga menjelaskan, dia baca koran. Terus saya bilang, boleh ditaruh korannya? Why? Dia bilang gitu. Iya, karena kita lagi belajar. Why? Because I said so, gitu. Karena saya bilang untuk taruh koranmu, gitu. Bisa aja terjadi. Tapi biasanya saya napas dulu. Sering itu biasanya no green tea dan kawan-kawannya di sini saya minum dulu sebentar. Saya reaksinya apa ya? Saya mikir dulu untuk reaksinya jangan sampai meledak. Kalau di kelas, untungnya adalah saya punya mekanisme nahanan emosi seperti itu. Kalau sudah keterlaluan sekali, biasanya saya cuma diam. Saya udah kasih kesempatan ini. Yang tadi ada pertanyaan berkaitan dengan kalau kita terlalu lenian terus kemudian diinjak-injak, pernah kejadian di kelas. Saya udah memberikan kalian kesempatan untuk mundur waktunya, iya. Saya udah mengecilkan dari sampel harusnya bisa 10, kalian minta 5, saya sudah berikan. Saya sudah berikan bahwa dari halaman pages yang sekian, kalian boleh mengumpulkan PowerPoint-nya dulu, halamannya baru dikumpulkan setelah ujian akhir. Apalagi yang kalian minta dari saya, gitu. Apalagi yang harus saya harus adjust buat kalian. Maka kalian pikirkan sendiri, karena di kelas lain pun tidak ada yang seperti ini. Kalau kalian masih mau seperti ini, tidak masalah. Saya menilai as it is aja karena kalian tidak submit, ya saya as it is. Tapi nggak pakai marah. Dengan pakai cuman itu, bagus panik. Ibu boleh bikin sekarang nggak? Ya, silahkan. Akhir kelas ini kalian harus submit. Jadi saya persilakan di kelas. Tapi jangan berisik karena masih ada yang menjelaskan. Biasanya itu yang saya lakukan untuk mereka tidak menginjak-injak. Artinya menggariskan lagi kan peraturannya sudah jelas dari awal. Jadi kalau kamu mau tambah lagi memaksa untuk saya lebih ngertiin kamu lagi, nggak bisa, ada batasnya itu. Jauh ini begitu.
Terima kasih Bu Gita atas semua Sama-sama, jawaban-jawabannya sama-sama. di sesi Duh, ini. Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya nggak ngerti apakah ini bisa jadi inspirasi atau tidak, tapi saya berharap mudah-mudahan paling tidak sharing ini bisa bermanfaat. Oh, jangan khawatir Bu, banyak sekali wawasan-wawasan baru nih ya yang saya catat nih. Satu, new normal harus segera dipahami dan diaplikasikan. Setiap kelas punya keseimbangannya masing-masing ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini para pengajar, Bapak dan Ibu kan kenal dengan anak-anak didiknya, lakukan adjustment itu iterasi kata Bu Gita tadi ya, cari frekuensi yang tepat gitu. Nikmati prosesnya, jaga moodnya, jaga tanduknya, terus konsisten. Set peraturan di awal sehingga semuanya tahu aturan mainnya seperti apa. Jaga komunikasi dengan siswa itu sangat penting gitu ya. Kalau enggak nanti muridnya pada males gitu, menganggap ini sesuatu yang susah gitu. Nah, terus ada satu tadi yang tidak tercatat tapi saya mendengarkan, ikut di grup mahasiswa. Pastikan mereka baca sebelum sesi untuk optimalisasi sesi pengajaran. Jadi ya kepo-kepo dikit lah sama muridnya gitu ya. Terima kasih juga untuk segala pertanyaan dari semua peserta. Mohon maaf banget nggak bisa semuanya dijawab, tapi kami memaksimalkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira banyak yang bisa mengambil faedahnya. Saya lanjutkan dengan mengingatkan kepada Bapak Ibu di sini, bagi seluruh peserta, sekali lagi kami menyampaikan bahwa kami turut mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa berpartisipasi dalam membantu tenaga medis dan mereka yang terkena dampak COVID melalui yayasan kitabisa.com. Informasi tentang cara memberikan donasi dapat dilihat di layar. Anda dapat memindai kode QR atau mencatat link di bawah ini, atau cek di bagian chat di tampilan Zoom Anda, bisa diklik link yang telah kami kirimkan, atau langsung melakukan transfer ke akun BCA atas nama Yayasan Kitabisa, KCP Gedung Hijau dengan nomor rekening 4988008999. Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Innovesia dengan memfollow semua akun media sosial kami agar Anda senantiasa terupdate dengan kegiatan-kegiatan kami. Kami memiliki banyak program inovasi yang dapat Anda ikuti, sangat berguna untuk bisnis dan organisasi Anda. Mulai dari inovasi perusahaan, inovasi terbuka, dan inovasi sosial. Tambahkan pengalaman Anda dengan mengikuti program kami seperti co-creation, pelatihan, acara bincang-bincang, dan webinar yang bisa Anda akses dari rumah untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan inisiatif Anda. Untuk seri webinar series Innovesia selanjutnya, kami akan melakukan di minggu depan, hari Kamis, tanggal 4, dengan tema Work and Collaboration in the Digital Era, akan dibawakan oleh VP Innovesia, Mbak Dina Kosasih, dan saya akan kembali menjadi moderatornya. Minggu depannya lagi akan ada Develop Your Idea, dibawakan oleh co-foundernya Innovesia, Mas Dani Kosasih, dimoderatori oleh Mbak Dina. Kemudian pada tanggal 18 Juni akan ada tema Digital Mindset, dibawakan oleh Daniel Oscar Baskoro dari ICT for Development Researchers, Columbia University. Dimoderatori juga oleh Mbak Dina. Kami mohon kesediaan Anda untuk dapat mengisi formulir umpan balik dengan memindai QR Code yang ada di layar ini, atau dengan mengklik tautan yang telah kami kirimkan di kolom chat. Nah, ini tadi banyak sekali yang menanyakan, satu, di mana linknya?
Kedua, apakah saya bisa mendapatkan materinya? Dan yang ketiga, apakah ada presensi? Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, linknya ada di sini. Pertanyaan kedua, umpan baliknya ini nanti akan kami sambut dengan mengemailkan link kepada materi yang tadi Bu Gita sampaikan. Jadi kalau Anda sudah mengisikan feedback form, baru materinya Bu Gita bisa kami sampaikan ke teman-teman semua. Terus untuk yang presensi, mohon maaf karena ini webinar terbuka dan tidak dipungut biaya, tidak ada absensi apa-apa yang kami ambil dari teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Gita Gayatri yang sudah menyempatkan paginya untuk berbagi kepada kami, senang hati. Dosen dan kalangan umum di Indonesia. Semoga Ibu di sana dapat bertugas dengan semangat. Amin. Amin. Dan kepada semua peserta yang telah mengikuti sesi webinar ini, kami harap untuk dapat bertemu Anda kembali di webinar Innovesia selanjutnya. Semoga kita semua dilimpahi keberkahan dan kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan semangat tinggi. Satu lagi. Nah, ini jika Bapak Ibu ada yang memerlukan sertifikat, ya, tadi ada juga yang bertanya, bisa dapat sertifikat nggak? Karena ada beberapa informasi dari peserta yang menanyakan, saya harus menyampaikan sertifikat ke instansi itu. Silakan bisa di-request ke Mbak Rahma, nanti bisa di-email lewat alamat yang ada di situ. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kembali Mbak Gita Gayatri dan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih untuk semua tim Innovesia. Kami juga menjalankan ini secara remote dari rumah masing-masing. Kami tidak di kantor. Jadi semua memungkinkan, ya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam Innovesia Webinar Series. Semangat pagi! Selamat pagi Mbak Mia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.